Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Akhirnya kami berkesempatan langsung untuk mengetes jangka panjang salah satu mobil listrik asal Tiongkok yang sebenarnya sudah cukup lama meluncur di Indonesia. Tepatnya pada ajang Gias 2024 lalu. Ini dia mobilnya Neta X. Dia adalah sebuah SUV listrik B-segmen, compact SUV, dan masuk ke dalam segmen mobil listrik asal Tiongkok atau B-segmen yang sebenarnya paling ramai di kelasnya. Lantas seperti apa rasanya, bagaimana soal fitur-fiturnya, dan apa yang menarik dari mobil ini? Ikuti terus videonya. Untuk pasar Indonesia, Neta X ini hadir dalam satu varian saja yang seperti ini. Dia bilangnya tuh long range ya. Jadi satu varian, dan harganya tuh kalau lihat situs resminya itu juga menarik karena masih dijual dengan bandrol harga mulai dari, jadi belum exact price gitu ya. Harganya itu mulai dari 425 juta rupiah. Ya, 425 juta tuh sebenarnya banyak juga di segmennya. Ada Chery Omoda E5 yang pure, yang tipe bawahnya. Kemudian ada juga mendekati tuh BYD Atto 3 yang standard range, bukan yang long range. Dan juga Ion Y Plus ya, Ion Y Plus yang standard range juga, yang tipe bawahnya. Ya, kalau benar harga exact price 425 juta rupiah ya cukup menarik. Tapi ada yang lebih murah sebenarnya dibandingkan mobil ini, yaitu Wuling Cloud EV. Oke, saya tidak akan menjelaskan secara lengkap detail dari mobil ini karena saya sudah menjelaskan waktu itu pada saat first drive dan juga first impressionnya. Anda bisa klik linknya di atas. Nah, kali ini saya akan berfokus kepada bagaimana rasa berkendaranya, kemudian range-nya, dan juga seberapa mantapkah mobil Cina satu ini. Oke, ya nggak apa-apa, tapi tetap kita bahas sedikit soal highlight-highlightnya saja. Yang pertama, desain ya, sedikit saya bahas. Desainnya tuh emang kebanyakan mobil Tiongkok kayak gini nih, modern, desainnya mirip-mirip, kemudian daytime running light di atas, lampu di bawah ya, udah banyak lah kayak gitu. Kemudian bagian bawah tuh warnanya hitam, menyambung ke bagian over fender, jadi over fender warna hitam, yang menjadikan dia sebuah crossover SUV. Kemudian ya udah, kita langsung lihat apa yang dibalik kap motornya. Dan ini dia, ketika kap mesinnya dibuka, itu terpampang controller motor listrik, kabel-kabel bertegangan tinggi, tapi memang dia tidak ada cover atau front trunk ya, jadi benar-benar seperti ini saja, terpampang utuh. Kemudian tenaga motor listriknya tuh cukup besar sih, 163 PS serta torsi 201 Nm. Nah, motor listriknya ini hanya tunggal bagian depan saja, jadi dia penggerak roda depan. Kemudian soal baterainya, dia berkapasitas 63,56 kWh. Baterai tersebut tuh sebenarnya di segmen ini juga banyak ya, 60-an kWh tuh, seperti BYD Atto 3 yang long range. Kemudian Ion Y Plus juga segitu baterainya. Kalau Chery Omoda E5 slightly lebih kecil. Dan range-nya menurut metode NEDC, Neta X ini mampu menjelajah sejauh 480 km dalam sekali pengisian daya penuh. Nah, untuk pengisian dayanya di bagian kanan tuh, dia menggunakan soket CCS2 dan sudah bisa DC fast charging. Dan di sini soket pengisian dayanya CCS2 AC DC. Dan saat saya browsing spesifikasi resminya, tidak dijelaskan memang berapa maksimal tangkapan daya DC fast chargingnya. Tapi di situs tersebut disebutkan bahwa DC fast chargingnya bisa tuntas dalam waktu 30 menit. Nah, asumsi kami sih mungkin dari 10% sampai 80% ya, itu 30 menit. Mungkin ya nggak nyampe 1 jam, itu dari 10% bisa sampai 100%. Nah, nanti saya akan sampaikan pada saat impresi, karena jujur saya belum melakukan pengisian daya mobil ini. Saya sudah pakai 3 hari, mobil ini cukup irit baterainya ternyata. Jadi belum mengisi daya sama sekali. Nah, nanti saat pengisian daya saya jelaskan pada saat impresinya berapa maksimal tangkapan daya DC fast chargingnya. Well, secara desain, honestly mobil ini cukup menarik, modern. Ya kalau karakter, ya banyak memang mobil Cina yang desainnya seperti ini. Tapi setelah memperhatikan mobil secara lebih detail, kalau boleh jujur ada beberapa detail yang kurang detail gitu ya, kurang attention to detail. Seperti ini nih. Ini di bagian sini nih pintu,
garis-garisnya ketemu sebenarnya nih, garis bodinya. Tapi di bagian sini nih, tuh setelannya nggak ketemu nih. Bagian sini, kemudian yang ini lebih turun ya. Dan yang ini lebih naik, entah kenapa nih. Kayak setelan-setelan pintu itu kurang pas gitu ya. Kemudian ini nih, tuh kayak kurang rapat gitu ya setelannya. Tapi garisnya sih oke, masih oke yang ini nih. Naik dikit, di sini ya pas. Tapi yang ini, tuh, padahal udah paling rapat dan masih bisa tekan kayak gini. Ya, kurang attention to detail lah. Semoga nggak terjadi di unit produksi massal yang dijual kepada konsumen. Dan bagian belakangnya seperti ini memang terbilang minimalis ya, cuma ada logo, ini logonya Neta nih, seperti ini. Kemudian X, udah nggak ada embel-embel apa lagi, nggak ada tulisan apa-apa lagi. Lampunya menyambung dari kiri kanan, kemudian kaca ada rear defogger dan ada juga wiper belakang, dan black lamp. Dan dia memang kalau lihat desainnya itu lebih cocok sebenarnya head to head dengan Chery Omoda E5 ya, dibandingkan BYD Atto 3 dan juga MG ZS EV. Kemudian juga pesaing barunya yaitu Geely EX5. Nah, kita buka bagasinya, sudah elektrik mekanismenya. Dan ya, untuk sebuah SUV B-segmen, ini bagasinya cukup luas. Kemudian masih lebih luas lagi ketika Anda buka bagian bawahnya. Wah, nggak ada ban serep, tapi ini benar-benar besar untuk bagian penyimpanan yang tertutup di bagian bawah nih. Oke, sekarang kita bahas bagian interiornya. Dan ini dia bagian interior dari Neta X. Jadi memang kesan pertama kali saat masuk ke bagian interiornya tuh memang bener-bener mobil Tiongkok banget gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Ya, mereka tuh selalu menghadirkan ruang kabin yang bener-bener minimalis. Kecuali memang BYD sih. BYD itu masih banyak tombol fisik. Kalau seperti ini, kemudian Ion, terus Wuling Road EV, itu bener-bener minim banget tombol fisik. Dan juga di mobil ini, tuh bisa dilihat tombol fisiknya yang di setirnya itu tidak terlihat seperti tombol fisik. Kemudian di bagian dashboard tuh clear, benar-benar nggak ada tombol fisik, dan semua pengaturan diletakkan di layar sistem entertainmentnya. Ya, pro and con sih sebenarnya, karena emang lebih canggih kesannya. Cuman kadang-kadang kalau nyetir tuh suka susah gitu ya, suka susah dan suka ke distract kadang-kadang kalau yang tipe seperti ini. Benar-benar semua touchscreen, semua di sini, mengatur AC, mengatur spion pun Anda harus memilih menu di sini, kemudian digerakkan melalui tombol yang ada di bagian setir. Dan coba ya, biar lebih terang kita buka si panoramic sunroof yang ada di sini juga. Kemudian ada mode berkendara 3 Eco Comfort Sport. Kemudian ada banyak banget yang bisa diatur di sini nih, energy recovery, auto hold, AFC off, kemudian bagasi bisa dibuka dari sini. My Neta ini informasi dari vehicle statusnya, dari tire pressure monitoring, kemudian total mileage, kemudian konsumsi energi ada semua di sini, vehicle maintenance, tuh bisa tahu semua di sini, vehicle, electric parking brake, kemudian steering mode seperti apa, door windows, vehicle starting mode, find my car mode, nah bisa semua diatur sini, dan bisa power off juga ternyata dia, ya kalau diginin, nah mati mobilnya. Tapi memang harusnya ya, kalau di waktu itu di Ion V, kemudian di Wuling Road EV itu ada semacam satu tombol cut off gitu ya. Jadi ditekan lama dia mati. Nah kalau di sini ternyata dia di dalam sistem entertainmentnya gitu. Nah untuk menyalakannya lagi, tinggal injak rem lagi. Terus kita lihat lagi ada apa lagi menunya. Oke, setting. ADAS. Nah ADAS mobil ini juga cukup lengkap. Dia ada forward collision warning, kemudian ada emergency lane keep system, rear cross traffic alert, kemudian ada door open warning, lane keeping assist, hingga adaptive cruise control yang dari sini nih. Jadi ketika mobil jalan, Anda tinggal ke bawahin lagi si stok transmisinya, nah dia akan beroperasi untuk sistem adaptive cruise control. Lighting, nah lighting bisa diatur nih, interior dan eksterior, kemudian adjust headlight tingginya mau seberapa, energi, schedule charging segala macam. Konektivitas, oke. Mobil ini dilengkapi dengan Bluetooth, dia bisa Apple CarPlay konektivitasnya, tapi belum bisa Android Auto. Display, nah untuk mengatur display, sound, sistem ya, bahasa standar lah.
Kemudian dia juga dilengkapi dengan round view monitor atau 360 derajat, kamera 360 derajat. Dan ada juga yang cukup menarik di mobil ini, yaitu skenario mode. Jadi ada dua skenario mode di mobil ini, yaitu race mode dan juga car wash mode. Dan selain itu, instrumen clusternya dia seperti ini, nggak terlalu besar. Dan memang dia tidak bisa diatur gitu, tapi ada cukup banyak informasi di sini seperti odometer, kemudian power, speedometer, dan juga trip. Kita lihat bagian lainnya, di bagian tengahnya wire charging, ada 2 buah cup holder, ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan cukup banyak, ada di sini yang terbuka, di sini ada yang tertutup, dan di bagian bawah juga masih ada. Kemudian material, material sebenarnya cukup oke. Ini di bagian sini soft touch, meski memang nggak full soft touch, bagian sini pasti keras dan bagian bawah nih juga pasti keras, tapi oke lah, aman. Ini attention to detailnya lumayan lah untuk mobil seharga 425 juta yang mobil listrik yang bisa dikatakan entry level mungkin ya. Kemudian, nah untuk setirnya juga desainnya menarik nih, dia flat top dan juga flat bottom. Dan soal posisi berkendara, ini cukup ergonomis karena dia bisa diatur secara tilt maupun teleskopik yang nggak begitu luasa, tapi cukup pas lah, cukup enak gitu posisi berkendaranya. Cukup nyaman. Kemudian jok bisa diatur, naik turun maju mundur secara elektrik, dan joknya ini dia tipenya semi bucket ya, jadi tidak ada headrestnya menyatu seperti ini. Kemudian bahan jok kulitnya ya cukup baik lah ini, meski dia kulit sintetis sih, memang bukan kulit asli, tapi it's okay. Kemudian warnanya hitam, jadi nggak gampang kotor ya. Oke, sudah puas membahas mobil ini karena sudah saya jelaskan semuanya di first impression. Sekarang saatnya langsung menjalankan mobil ini untuk bagaimana tahu soal konsumsi energinya, range-nya, kemudian juga bandingan suspensi, handlingnya gitu ya. Dan plus minus dari mobil ini akan kita ketahui lebih lengkap. Hal yang langsung terasa ketika menjalankan mobil ini adalah soal bantingan suspensinya. Nah, suspensi, ya ini commonnya memang mobil asal Tiongkok ya. Dan kami sudah mengetes waktu itu di ajang Gias 2024. Memang di area tertutup ngetesnya, tapi itu ketahuan gitu rasanya. Mobil ini lebih ke arah empuk dibandingkan stiff. Dan benar saja, memang terasa nyaman. Kalau seperti ini nih, kecepatan 90 km per jam tuh di tol, itu ya empuk, smooth, dan lebih comfort oriented gitu ya. Tapi soal body roll sih coba ya nggak akurat sih emang. Handlingnya tidak terlalu baik. Memang dia benar-benar empuk aja dan tidak bisa menghasilkan handling yang tajam seperti ini tuh. Ada body rollnya berlebihan sih memang, tapi ya nggak apa-apa. Sisi positifnya adalah ketika Anda menggunakan mobil di dalam kota, melewati jalan yang ya tidak terlalu bagus gitu ya, kontur jalan yang bergelombang, ini terasa nyaman meski memang tidak bisa diajak bermanuver. Kemudian seperti inilah kesenyapan kabin sebuah Neta X. Kekedapan kabin sih sebenarnya terbilang cukup oke. Karena memang dia penggunaan bahan karetnya, material karetnya, pintunya itu tebal, jadi dia mereduksi suara-suara yang mengganggu gitu dari luar. Jadi insulasinya terasa cukup baik. Tapi memang untuk road noise, perlu diakui ini bukan yang terbaik di kelasnya. Ini bisa didengar bunyi ban, putaran ban itu lumayan masuk ke bagian kabin. Jadi secara kesimpulan, kekedapan kabin insulasi oke, tapi road noise-nya ya so-so lah. Kemudian, apakah mobil ini sanggup menjelajah sesuai klaim pabrikannya? Neta mengklaim bahwa mobil ini sanggup berjalan sejauh 480 km. Itu berdasarkan metode NEDC kalau tidak salah. Dan ya, pastinya kita tes juga bagaimana keadaan di Indonesia dengan iklim Indonesia dan dengan gaya berkendara yang orang Indonesia banget lah ya, kemudian trafficnya segala macam. Kemudian kami sudah mengetes untuk konsumsi energi terbaik dari mobil ini. Kami sudah melakukan pengetesan, itu angkanya di 6,5 km per kWh. Langsung saja kita kalikan dengan kapasitas baterainya yang mencapai 63,56 kWh
dan hasilnya adalah 413 km. Bukan hal baru, memang klaim NEDC atau CLTC itu melenceng dari pengetesan kita, tapi ya itu commonnya mobil asal Tiongkok. Tapi menurut kami tidak terlalu signifikan bedanya. Itu real 413 km pengetesan kita, dan ya masih banyak di kelasnya yang sebenarnya malah melenceng 100 km gitu. Ini nggak nyampe 100 km, masih oke lah, masih dalam tahap toleransi yang baik. Kemudian kami sudah mengetes untuk kemarin DC fast charging nih ya, di yang 200 kW kita charge mobil ini, itu maksimal penangkapan daya mobil ini itu mencapai 77 kW. Jadi ya klaim dari Neta itu benar, DC fast charging itu cepat ya, benar cepat, tidak sampai sejam, dari 30% sampai 80%. Kendati demikian, performa mobil ini terbilang positif. Dan cukup impresif untuk soal akselerasinya. Yes. Jadi memang tenaga mobil ini bisa dikatakan bukan paling bertenaga di kelasnya, 165 horsepower, torsi 201 Nm. BYD Atto 3 itu 201 horsepower, kemudian Chery Omoda E5 tuh dia 200-an horsepower, torsinya juga 300 Nm. Tapi angka akselerasinya ternyata cukup baik. Karena kami sudah melakukan pengetesan dengan alat berbasis GPS, Neta X ini berhasil tuntas dalam waktu 0-100 km per jam ya. Itu di angka 8,98 detik. Wow, yang artinya dia tidak sampai 9 detik, bahkan jauh dari angka 10 detik. Ya memang tidak sehebat Atto 3 atau Chery Omoda E5, tapi rasanya itu masih angka yang sangat impresif untuk tenaga sebesar Neta X ini. Dan tentunya, mobil ini disematkan fitur radar yang tergolong komplit. Kemudian untuk ADAS-nya mobilnya cukup lengkap, blind spot monitoring, ini kita lihat langsung ya. Ada automatic emergency brake, cruise control, emergency lane keeping assist, kemudian rear cross traffic alert, door open warning. Nah, coba kita tes langsung deh. Tapi dia memang nggak bisa yang dia nggak bisa yang stay di tengah gitu ya untuk lane keeping assist-nya. Dan untuk adaptive cruise control-nya juga kami sudah melakukan pengetesan juga kemarin. Itu memang dia untuk jarak terdekat adaptive cruise control-nya memang nggak terlalu dekat sih dibandingkan mobil-mobil lain. Bahkan dibandingkan kompetitor asal Cina pun rasanya ada yang lebih dekat. Jadi jaraknya tuh sekitar 2 mobil, agak jauh gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting dia punya ADAS-nya juga ya cukup baik. Meski dia bukan lane keeping assist yang benar-benar di tengah. Dan ya memang jarak dengan mobil depan tuh ada 1-2 mobil lah. Jadi memang kalau di kemacetan tuh rasanya menjaga jaraknya tuh terlalu jauh gitu ya. Jadi ada possibility untuk orang motong. Mengendarai mobil asal Tiongkok, khususnya EV, terkadang terasa kurang natural dari segi feel-nya. Dan hal tersebut juga terjadi di mobil ini. Ya, salah satu memang kelemahan mobil asal Tiongkok, apalagi mobil listrik ya, yang mungkin Anda biasa bawa mobil bensin konvensional, mobil Jepang atau Eropa, itu adalah feel berkendaranya. Ya, memang mobil ini juga feel-nya cukup hampa ya, jadi setirnya tuh ya kayak kurang bernyawa gitu mobilnya. Ya memang Neta ini memang mereka adalah perusahaan yang fokus kepada mobil listrik. Tidak pernah, kalau tidak salah, mereka tidak pernah membuat mobil bermesin bensin. Jadi memang ya rasa feel berkendara itu agak gimana gitu. Apalagi setirnya tuh apa ya, kosong gitu. Dan tentunya Neta X juga memiliki beberapa kelemahan. Ya, yang pertama adalah masih soal feel ya. Tadi saya bilang setirnya itu kurang ada feel-nya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah remnya. Jadi ini common memang terjadi di mobil listrik, tapi ini yang menurut saya paling nggak dapet gitu feel-nya. Karena nih ketika Anda ngerem 10%, dalemin dikit,
tuh langsung pakem gitu. Apalagi ketika mobil ini pelan banget ketika Anda parkir gitu ya, itu Anda harus benar-benar membiasakan sekali menekan pedal remnya, kalau nggak benar-benar yang langsung stop gitu loh. Itu juga terjadi di salah satu model Neta, yaitu Neta V yang kami sudah pernah tes sebelumnya ya. Kemudian yang kedua adalah sennya. Jadi sennya tuh kan gini modelnya, jadi bukan yang stok ngikut gitu ya. Dan ketika Anda menggerakkan setir sekali tuh langsung hilang gitu. Jadi kadang-kadang kalau Anda terlalu sensitif, setirnya belok dikit gitu ya, terus mau belok, ntar tiba-tiba dia sennya balik lagi, kadang-kadang Anda dikasonin sama kendaraan Anda di sekitar. Itu kelemahan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, sebelumnya saya bilang ada detail-detail yang kurang rapih gitu di bagian luar, kurang presisi. Dan ternyata terjadi juga di bagian interior. Ini saya menemukannya satu. Jadi nih bagian antara door trim dan bagian dashboardnya. Kalau di bagian kiri itu rata dia, antara door trim dan dashboard. Di bagian kanan tuh gak ketemu. Jadi lebih tinggi sih bagian door trimnya. Ini entah kenapa ya, tapi semoga nggak ditemukan di mobil produksi massal. Ini memang produksi awal banget, batch awal. Tapi ya harusnya bisa lebih rapi sih kayak gini-gini nih. Kemudian yang keempat adalah pengaturan. Semua pengaturan mobilnya ada di layar instrumen cluster yang kadang-kadang kita jadi ke-distract. Tapi untungnya dia punya satu menu, yaitu common. Jadi menu yang common banget digunakan ketika Anda berkendara. Dan ini lumayan gampang sih jadi ya, untuk mengatur misalkan lipat spion, kemudian adjust mirror. Jadi nggak terlalu ribet gitu ya, seperti milik Ion. Kalau Ion tuh benar-benar Anda harus ngulik-ngulik banget baru ketemu sih menunya. Kalau ini lebih sedikit lebih mudah lah dibandingkan Ion. Tapi tetap mestinya ada beberapa tombol krusial, seperti misalkan tombol spion, tombol mode berkendara, kemudian auto hold yang diletakkan terpisah dengan instrumen cluster. Itu rasanya akan lebih menyenangkan. Kemudian pintunya, jadi mungkin banyak sekali pabrikan ya yang pengen tuh insulasi kabinnya jadi baik. Makanya mereka membuat material karetnya ini dibuat tebal, karet pintu nih. Sehingga kadang-kadang tuh kalau segini aja tuh gak kenceng, harus agak dibanting. Dan beginilah kesimpulan kami terhadap salah satu model SUV compact EV asal Tiongkok ini. Ya, EV Tiongkok 400 jutaan memang banyak banget, jadi rival dari mobil ini cukup ramai. Tapi kita kerucutkan saja, karena mobil ini estimasi harganya tidak nyampe 450 jutaan. Jadi otomatis dia akan bertemu dengan Wuling Cloud EV yang harganya bahkan saat ini tidak menyentuh angka 400 jutaan, 398 jutaan kalau tidak salah. Mobil ini memang kalau dibandingkan Wuling Cloud EV, memang dia memiliki desain yang lebih sporty, yang lebih dinamis, lebih modern ya, dibandingkan Wuling Cloud EV itu yang lebih cute gitu ya, lebih membulat. Kalau ini tuh tajam-tajam, futuristik, cukup keren. Kemudian dari segi fitur juga mobil ini lebih lengkap. Dia punya panoramic sunroof, kemudian chargernya juga CCS2, fast charging, dan tenaga mobilnya juga lebih besar dibandingkan Wuling Cloud EV. Tapi memang secara akomodasi memang Wuling Cloud EV lebih unggul. Nah, lantas apakah mobil ini worth to buy? Oke. Jadi kalau Anda ingin sebuah EV yang fiturnya lengkap, kemudian ingin sebuah EV yang interiornya futuristik, minim tombol fisik, benar-benar ini rasanya tuh seperti gadget yang modern gitu ya. Ya Anda bisa pilih Neta X ini. Tapi ya sekali lagi, banyak sekali pemain di kelas EV 400 jutaan Tiongkok. Jadi ya itu kembali lagi kepada Anda, pilihan Anda. Anda bisa memilih yang lain atau Neta X ini.
Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Neta X. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.